Onoda adalah askar elit Jepun yang ditugaskan ke Pulau Palembang pada tahun 1944. Namun pada tamatnya Perang Dunia Kedua 1945, beliau melarikan diri selama 30 tahun di sekitar pulau tersebut dan menyerah diri kepada kerajaan Filipina dan balik kepada kerajaan Jepun pada 1974. Ya saudara-saudara, berita gembira adalah bahwa mereka yang sudah hidup terbelenggu oleh kebiasaan, pilihan buruk, dan ketagihan dapat hidup bebas jika mereka menerima kemerdekaannya. Surat-surat pembebasan mereka sudah ditandatangani 2000 tahun yang lalu, yaitu kita bebas daripada beban dosa melalui kematian Yesus di kayu salib, dan kita tahu kita ada kesempatan kedua datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, mahakarya yang luar biasa dan ajaib seberat 3 pounds adalah otak manusia, yaitu otak kamu dan saya. Ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan telah memberikan kita otak untuk berpikir dan berbuat. Benteng atau pusat komando dari keajaiban ini adalah lobus frontalis atau bahagian hadapan otak kita. Ini adalah kawasan untuk memilih, tempat memutuskan, membuat keputusan baik buruk, semua di bahagian hadapan otak kita. Itulah sebabnya mengapa Satan senantiasa ingin untuk mengaburkan dan membingungkan bahagian otak ini. Lobus frontalis adalah kedudukan dari hati nurani, kuasa berakal dan kemahuan seseorang. Itu menentukan kepribadian dan tabiatmu. Jadi saudara-saudari, lindungilah lobus frontalis kita dari hal-hal yang merosak, baik itu dari bahagian dalam atau di bahagian luar, supaya tetap dipertahankan keadaan kondisi yang optimum untuk otak kita di bahagian hadapan. Hari ini kita akan berbicara tentang ketagihan, tentang sesuatu dan apa kaitannya terhadap otak kita, terutama bahagian hadapan. Bagaimana ketagihan menjadi begitu kuat sehingga orang memilih untuk ketagihan di atas merawat orang yang mereka paling cintai dalam hidup mereka. Ya, bagaimana kita menangani ahli keluarga atau masyarakat sekeliling kita yang mempunyai ketagihan ini? Biasanya dalam penggunaan dadah ataupun istilah di sini narkoba yang menyebabkan ketagihan adalah suatu pengganti untuk sesuatu yang hilang dalam kehidupan. Stephen Grant dari Lembaga Nasional tentang Penyalahgunaan Obat mendefinisikan inti ketagihan sebagai melakukan terus-menerus perilaku yang merosak diri walaupun ada akibat-akibat yang tidak baik. Ahli sosial David Sedlacek pula mengusulkan bahwa semua ini adalah gejala-gejala daripada pemuda atau wanita yang berusaha mencari Tuhan. Apakah mereka berusaha mencari sesuatu kekosongan dalam hidupnya? Jadi saudara-saudari, bila hidup kita merasa kosong, apakah kita memenuhi kekosongan itu dengan mengambil hal-hal yang tidak baik seperti dadah? Vicky Griffin berkata, ketagihan dapat berbentuk bukan saja daripada dadah, tetapi juga boleh jadi itu makanan atau judi atau suka belanja, suka shopping, bekerja berlebihan ataupun ketagih seks, ataupun ketagih menonton television ataupun
ketagih dengan gadget seperti handphone. Jadi saudara, apakah saya menyadari salah satu tanda berikut ada dalam diri saya? Jadi kita lihat di dalam senarai ini ya, apakah salah satu daripada senarai-senarai berikut seperti menggunakan lebih dari yang saya maksudkan, berulang kali gagal mengurangi waktunya, berdusta, ataupun kita tidak mampu untuk menikmati kesenangan hidup lainnya, ataupun mungkin kita obsesi dalam merencanakan sesuatu, atau apakah kita merasa depresi, cemas, apakah kita kehilangan pekerjaan ataupun dibuang sekolah, ataupun keluarga kita membuang kita, ataupun kita mengabaikan kegiatan yang berfaedah dalam hidup, atau mungkin juga apakah hidup kita sekarang ini ada gejala menarik yang saya tidak menggunakannya lagi. Saudara-saudari, perkembangan dari ketagihan tahap ada: 1. Orang mencoba bahan atau perilaku karena ingin tahu sebab tekanan sosial, dan mungkin akhirnya dari situ perasaan ingin tahu. Contoh, mereka ingin tahu apa rasanya dadah, ganja, heroin. Jadi akhirnya mereka mencoba. Dari mencoba akhirnya mereka ketagih dan tidak terhindari. Dan ketiga, mungkin mereka mengatur hari di seputar ketagihan itu sehingga mereka bersedia mencuri ataupun melalaikan anak ataupun memuaskan keinginan hati mereka. Ya, satu ketagihan sering memimpin kepada ketagihan yang seterusnya. Jadi di sini saudara-saudari sangat bahaya ya memulakan sesuatu tabiat yang buruk. Jadi apa yang terjadi dengan otak yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah ataupun obat-obat terlarang ini? Ini adalah contoh otak yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan khas seperti dadah contohnya ya. Kelihatan otaknya mengecut dan juga oksigen dan kekurangan pengaliran darah akibat daripada racun dalam obat-obatan terlarang itu ataupun dadah itu menyebabkan otak seperti ini. Ini contoh otak ganja pada seorang remaja yang berumur 18 tahun. Ya, pelajar ini atau remaja ini mengambil atau ketagih dadah jenis ganja ya. Jadi ini keadaan otaknya. Apakah kita hendak otak yang seperti ini untuk diri ataupun anak-anak kita? Otak heroin, penagih heroin ya, yang berusia 39 tahun. Ini sumber-sumber daripada dokter pakar otak ya yang bernama Dr. Daniel. Apakah kita inginkan otak-otak ahli keluarga kita, orang yang kita sayangi seperti ini? Seberapa luaskah penyalahgunaan obat ataupun dadah ini? Jadi mengikut laporan PBB ya, ini beberapa tahun lepas terdapat 15 juta pengguna heroin, morfin dan opium, 13 juta pengguna kokain, 150 juta pengguna ganja setiap tahun, tetapi dalam kekerapan yang kurang. Pelanggaran terhadap manakah yang paling umum? Biasanya kita melihat di sini para peminum kaki alkohol ataupun kaki botol 76%, ganja 55%, kokain 48%, opium 27% dan obat-obatan lain 26%. Otak ganja ini akibat daripada mengambil dadah ya, dan kita melihat sekali lagi seperti yang saya jelaskan awal tadi, mereka kekurangan oksigen, aliran darah, dan apa yang paling bahaya di sini ialah ganja ini adalah sesuatu stimulan yang menyebabkan orang itu ketagihan dan mereka tidak dapat lari daripadanya. Jadi pengguna ganja lebih mungkin untuk memiliki masalah dengan membuat keputusan, daya ingatan dan kemampuan untuk memperhatikan. Ganja mengganggu daya ingatan, daya pertimbangan, persepsi,
dan koordinasi penagih tersebut. Jadi jagalah otak kita sebaiknya. Ada satu ironi tertentu di dalam hal-hal yang melibatkan ketagihan ini. Jikalau orang tersebut adalah seorang ketua keluarga, dia akan mendatangkan kesan buruk kepada pasangannya, kepada anak-anaknya. Keluarganya tidak bahagia. Keluarganya seringkali dalam keadaan tertekan, tidak aman, dan selalu berkekurangan. Dan menurut Badan Kesehatan Sedunia WHO, alkohol menyebabkan hampir 4% kematian di seluruh dunia ya setiap tahun, dan itu akan meningkat. Dan masalah AIDS, tuberkulosis, dan juga kekerasan di dalam masyarakat meningkat akibat alkohol. Menurut WHO juga, sekitar 22,5 juta orang mati setiap tahun karena disebabkan bukan saja alkohol tadi, tapi rokok juga. Penggunaan berbahaya dari alkohol juga menyebabkan 15 hingga 59 tahun. Ini ya umur-umur yang terlibat dalam pengambilan alkohol, dan ini sangat berbahaya. Alkohol ini mengganggu bahagian otak hadapan yang dinamakan lobus frontalis tadi, dan ia mengubah cara berpikir dan penyimpangan realitas, mencegah pertimbangan yang baik, dan menyebabkan seseorang itu melakukan hal yang berisiko, berbahaya, dan ia mengganggu hubungan kekeluargaan dan hubungan persahabatan, sebab sikap penagih arak ini ataupun kaki botol ini sangat agresif ya kalau mereka sudah mabuk, tidak sadar diri. Peminum sosial juga memikirkan bahwa alkohol itu menenangkan. Nah, ini tujuan orang minum arak atau alkohol. Mereka ingin tenang, ingin rasa gembira, dan meningkatkan percaya diri. Ya, bila orang sudah mabuk, mereka akan rasa lebih berani. Dan pengalaman minum minuman ini sangat bahaya untuk kesehatan. Selain itu, ketagihan dari segi kesehatan, ketagihan dari segi alkohol ini menyebabkan kesehatan kita jadi tidak baik. Contoh di dalam slide ini, bersulanglah dengan temanmu dengan jus anggur, bukan alkohol. Ini antara pilihan-pilihan minuman yang baik ya. Minumlah jus buah-buahan yang sehat, bukannya meminum sesuatu yang memudaratkan. Menurut WHO juga 1,3 miliar ya orang adalah perokok di seluruh dunia. Ya, tinggi sekali orang yang masalah rokok, dan inilah otak mereka ya. Memang otak ini kalau dilihat sebaiknya bukan seperti otak lagi. Jadi kalau Anda merokok, apakah yang Anda dapat daripada rokok ini? Selain Anda dapat hal-hal negatif, mungkin Anda punya kesehatan juga sudah merosot ya sekarang. Demikian juga Pusat Kontrol Pencegahan Penyakit Amerika menggambarkan penggunaan tembakau sebagai penyebab tunggal paling dapat dicegah terhadap penyakit, kecacatan, dan kematian di Amerika Serikat. Ya, punca-punca kecacatan ini di dalam generasi seterusnya daripada kaki rokok adalah sangat tinggi ya, karena racun dalam rokok tersebut mempengaruhi janin dalam kandungan seorang ibu. Caffeine juga adalah satu hal yang populer di kalangan penduduk dunia, dan ramai yang bergantung daripada caffeine ini, terutama peminum kopi. Kecanduan caffeine atau kopi contohnya adalah satu ketagihan yang menyebabkan ketergantungan terhadap kandungan caffeine di dalam kopi tersebut, dan ini akan menurunkan kuasa kecerdasan otak ya. Walaupun mereka dapat bertahan daripada tidak mengantuk setelah meminum kopi, tetapi ini akan memaksa badan, terutama otak, bekerja lebih keras, dan jantung juga. Contoh di air terjun Niagara terdapat 33 juta gallon air
meluncur di jurang tersebut setiap 30 detik, dan itulah jumlah kopi yang diambil oleh orang Amerika setiap hari. Ini sangat memeranjatkannya. Selain itu, penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti obat tidur contohnya meningkat di Amerika dan juga di mana-mana bahagian dunia ini. Terutama sekarang masalah pandemik COVID-19, ramai orang mempunyai stres, depresi. Jadi untuk melupakannya adalah tidur dan paksa tidur dengan mengambil obat-obat terlarang. Dan ada juga orang yang mencari hiburan di dunia ini melalui judi, berbagai macam kegiatan judi. Dan menurut dokter ya, ini adalah satu scan otak para penjudi, dan yang kita lihat adalah suatu virus cingulata yang besar menandakan perilaku yang obsesif atau ketagihan daripada penjudi terhadap judi. Jadi perbuatan berjudi itu rupanya juga mempengaruhi otak ya. Dan juga ketagihan lain yaitu kecanduan seks. Ramai orang melihat pornografi di dunia ini, tidak kira umur, baik itu wanita ataupun lelaki, dewasa ataupun kanak-kanak, sangat terdedah kepada hal-hal porno ini, terutama melalui gadget, telepon yang mudah dibawa ke sana sini dan boleh dilihat setiap masa tanpa batasannya. Dan kecanduan ini adalah hal yang tidak baik. Selain itu, kecanduan kepada internet adalah masalah yang sedang berkembang di seluruh dunia. Semua usia terlibat. Ya, kita duduk di hadapan komputer kita ataupun kita melihat gadget telepon kita, handphone kita dalam waktu yang lama. Dan ini akan menimbulkan habit di dalam diri kita, mempengaruhi otak kita. Ini adalah sistem saraf bahagian otak yang akan terbentuk lama kelamaan. Tabiat itu akan menjadi satu tabiat yang sukar dikawal, sukar ditinggalkan, sebab sudah tertanam di dalam diri, sudah ditanam di dalam sel saraf otak kita. Dan bagaimana menyembuhkan pikiran yang ketagih ini? Berita baiknya adalah bahwa otak kita boleh berubah. Penyembuhan boleh terjadi. Jeffrey mengatakan, kegiatan mental yang diarahkan dapat secara jelas dan sistematik mengubah fungsi otak. Maksudnya melalui kegiatan kita. Daripada keinginan yang negatif, alihkan pemikiran kita melakukan hal-hal yang positif, yang baik. Banyak orang yang ketagihan, kecemasan, dan depresi telah menemukan kemerdekaan melalui terapi gizi, air jernih ataupun minum air kosong, gerak badan ataupun kita sebut New Start. Kita menggunakan alam semula jadi seperti cahaya matahari, udara bersih, air yang bersih, dan juga persekitaran yang aman untuk mengubah sesuatu tabiat buruk kita itu. Agustinus berkata ada satu kekosongan dibentuk Tuhan di dalam setiap orang yang hanya boleh diisi oleh Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudari, hanya melalui pembelajaran tentang Tuhan, doa, buku Alkitab kita baca, kita boleh memenuhi kekosongan ini. Dan saya tidak perlu untuk membuktikan apapun juga kepada diri saya atau orang lain. Tuhan akan menolong saya dalam pergumulan saya dan memberikan kekuatan dan pengendalian diri. Kesimpulannya adalah Tuhan sahaja yang boleh saya harapkan dan boleh memenuhi kekosongan hati saya, menjauhkan semua ketagihan itu. Dan Tuhan akan membuat saya ketagih terhadap Tuhan dan firman-Nya sahaja. Saudara-saudari, ada harapan.
ada kebebasan dari kecanduan. Hanya karena orang tuamu ataupun datuk nenekmu adalah seorang penagih, tidak bererti bahwa Anda juga mewarisi ketagihan mereka atau perlunya menjadi penagih. Kecanduan adalah perbudakan atau ketagihan terhadap sesuatu yang tidak baik adalah menjadikan kita hamba untuk hal tersebut. Tetapi kasih karunia dan cinta Allah adalah lebih besar daripada kebiasaan yang dapat membelenggu kita. Terdapat beberapa langkah menuju kebebasan dan penyembuhan. Pertama, akuilah bahwa Anda lemah dan Anda tidak boleh memenangkan pertempuran dengan musuh oleh dirimu sendiri. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Karena di luar aku," kata Yesus, "kamu tidak boleh berbuat apa-apa. Hanya dengan kuasa Yesus kita boleh melawan segala godaan dan ketagihan yang tidak baik di hidup ini." 2. Milikilah iman bahwa kuasa Allah cukup memberikan kepadamu kemenangan. Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala sesuatu dapat aku lakukan melalui Yesus yang menguatkan aku." Amin. Ketiga, putuskan untuk memutuskan segala jalan dosa. Yakobus 4 ayat 7 berkata, "Lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu." 4. Terhadap kecanduan dadah, hindari ritual atau kebiasaan yang berkait dengan penggunaan dada dan obat terlarang ini. Dan lokasi geografi atau teman-teman yang Anda bergaul untuk penggunaan dada, elakkan semuanya itu. Yang kelima, berdoa kepada Tuhan agar kita dapat libatkan Tuhan. Mohon Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Berdoa minta kekuatan untuk menang. Ya, untuk menang. Carilah orang lain yang bersedia berdoa untuk Anda. Ketika Anda menghadapi masalah meninggalkan semua ketagihan, carilah orang yang boleh dipercayai berdoa untuk Anda. Carilah juga bantuan profesional. Anda boleh menang atas kecanduan apapun. Mintalah untuk diterima dalam fasilitas ataupun pusat pemulihan agar sembuh daripada ketagihan sepenuhnya. Saudara-saudari, otak yang mana yang Anda inginkan? Apakah otak yang normal di bahagian tengah itu, ataupun otak di sekelilingnya yang terlibat dengan dada dan kecanduan lain-lain yang tidak baik? Pilihan adalah di tangan Anda, di tangan kita semua. Pilihlah untuk bebas daripada segala ketagihan ini. Pilihlah. Kamu bisa mendapatkan kemenangan. Kamu dapat menjadi pemenang. Ya, kita boleh menjadi pemenang. Karena Tuhan mahu kita menang, kita meminta Tuhan membuat kita menjadi pemenang atas segala ketagihan yang tidak baik di dalam diri kita ini. Kita akan dapat melakukannya. Saudara, biarlah doa kita seperti, "Saya menerima bahwa Yesus memiliki kuasa untuk membebaskan saya, dan saya menerima kebebasan saya ini sekarang. Saya memilih untuk tidak menjadi hamba kepada mana-manapun, hamba kepada wanita atau lelaki atau makanan ataupun apa sahaja yang menyebabkan saya ketagih." Saudara, mari kita lihat slide ini dan refleksilah diri kita sendiri.
Hai cucu nenek, terima kasih semua. Terima kasih karena baju ini cantik bajunya kan cucu-cucu. Terima kasih cucu semua. Pelihara otak dengan baik dan jauhkan sebarang ketagihan dalam hidup kita. Jangan biarkan ketagih makan banyak-banyak dan malas bersenam menguasai diri kita. Selamat berjaya cucu nenek.